Oke, let's talk about money. Teman-teman, jadi di dunia cryptocurrency ya atau aset kripto, teman-teman nggak hanya sekedar trading aja untuk mendapatkan keuntungan ya. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu adalah misalkan teman-teman dari mungkin ada yang suka farming atau mungkin staking ya, atau mungkin ICO ya. Nah, jadi ini aku pengen bahas sedikit tentang ICO ya. Kalau misalkan memang teman-teman tahu, ICO itu berarti kalau di saham itu sama dengan kayak IPO ya, Initial Public Offering. Tapi kalau di crypto ini adalah Initial Coin Offering ya. Jadi kemarin ada namanya CrossFi, dan dimana kalau misalkan memang teman-teman lihat di sini untuk fungsinya ya, teman-teman bisa baca sendiri di crossfi di dao.com ya. Jadi dua masalah terbesar dalam blockchain dan keuangan terdesentralisasi, khususnya pada interoperabilitas infrastruktur, likuiditas aset, protokol adapter multi-chain CrossFi memungkinkan interoperabilitas lintas rantai dan menyediakan likuiditas ke aset yang terjebak dalam infrastruktur yang tidak liquid. Nah, jadi tujuan CrossFi di sini untuk mendemokratisasi keuangan terdesentralisasi ya, dengan mengizinkan siapapun untuk membuat aset sintetis di blockchain Ethereum yang merupakan turunan dari aset mereka pada infrastruktur lain ketika aset tersebut dipertaruhkan dan dijaminkan melalui platform CrossFi. Nah, jadi gambarnya kira-kira kayak gini ya kalau misalkan memang untuk platformnya ya. Oke, jadi teman-teman silahkan baca sendiri ya. Kalau misalkan untuk fitur CrossFi sendiri ada likuiditas lintas rantai, ada L1, L2 lapisan kepercayaan, kemudian ada data master untuk lending dan sintetis ya. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini ya kalau misalkan memang teman-teman lihatnya. Kemudian ada roadmap-nya ya. Roadmap-nya di tahun 2021 ini di kuartal 1 meluncurkan platform pinjaman Filecoin 1 atap ya. Kemudian 2021 juga di kuartal 2 meluncurkan peminjaman file berbasis DeFi di pasar berbasis Synth dan DEX ya. Kemudian kuartal 3, kuartal 4 dan 2022 ini masih ada roadmap yang belum terpenuhi ya. Nah, untuk pendirinya sendiri teman-teman bisa lihat ya di sini. Oke. Jadi kemarin di Twitterku ya di Aset Kripto ya, aku udah sempat ikut ya untuk di sini namanya adalah whitelisting DAO ya. Whitelisting ya, IDO maksudku ya. Whitelisting IDO. Jadi initial DEX offering. Nah, kemarin jadi untuk koin tersebut ya, CrossFi ini atau token tersebut ya atau CrossFi ini ada buka untuk ICO-nya di Dodo ya. IDO whitelist start. Nah, syaratnya di sini yang pertama adalah teman-teman harus untuk retweet ya. Tapi memang periodenya saat ini udah berakhir ya. Periodenya udah berakhir ya. Kebetulan aku kemarin dapat di sini karena aku ikut ya. Jadi aku ikut nge-retweet untuk postingannya si CrossFi DAO ini. Kemudian aku diberikan slot untuk bisa mengikuti yang namanya ICO-nya gitu. Nah, kalau kita lihat di Dodo ya, ini aku saat ini ada keuntungannya sekiranya 100% lebih ya. Karena kemarin aku ada 378 token ya, dengan modal itu $1.000 karena memang hard capnya ya untuk pembelian token CrossFi ini itu di angka 1.000. Jadi aku fullin kemarin 1.000 dan aku dapat 378 token, tapi yang 78 aku coba cairin hari ini ya. Aku pengen coba lihat untuk likuidasinya kayak gimana ya. Dan di sini memang berhasil dan aku dapat $458 atau BUSD ya, boost. Itu di harga 5,8 ya. Sayang banget padahal sekarang ada di harga 8,2 ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Itu cuma ngetes aja untuk likuidasinya kayak gimana di CrossFi ini gitu. Dan memang berhasil ya. Aku udah coba tarik kan tadi. Nah, kemudian kalau misalkan memang teman-teman pengen tahu nih untuk token-token apa sih yang pengen ICO atau mungkin dalam waktu jangka dekat nih ada ICO apa sih? Nah, yang pertama teman-teman bisa pergi ke ICO Drops ya. Di sini banyak token-token yang akan launching ya atau rilis. Nah, tapi pastikan kalau misalkan memang teman-teman nanti pengen mengikuti ICO-nya, entah itu melalui IEO, IDO atau ILO atau yang lainnya ya, itu pastikan teman-teman lihat dulu nih untuk utilitasnya, untuk kegunaan dari token tersebut. Kenapa teman-teman berani menginvestasikan uang teman-teman di project tersebut ya.
Kalau memang misalkan project tersebut menjanjikan, sekiranya menurut teman-teman, silakan teman-teman investasikan uang teman-teman di situ. Barangkali memang nanti akan ada pertumbuhan capital gain ya. Gitu. Tapi kalau memang misalkan teman-teman masih ragu dengan projectnya, lebih baik kita cari project yang lebih bagus lagi ya, atau project lainnya lah ya yang lebih menjanjikan gitu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman pengen cari ICO ya, itu bisa di icodrops.com ya. Dan kalau misalkan memang untuk CrossFi saat ini ICO-nya sudah berakhir di Dodo ya. Jadi di IDO-nya Dodo ini udah berakhir. Dan ya teman-teman silakan yang kemarin ngikutin udah dapat profit harusnya ya. Gitu. Jadi dengan nge-hold aja kita udah dapat profit dengan kenaikan harganya. Aku beli di 2,6an kemarin kalau nggak salah. Dan sekarang itu ada di 8,2 ya. Dan ini kalau misalkan di convert ke BUSD ya, atau BUSD ya. Gitu. Selain itu ya, kalau misalkan memang teman-teman udah ada CrossFi ini dan kayaknya sayang banget kalau misalkan hold aja ya. Nah, teman-teman bisa nih jadi liquidity provider ya di sini ya, liquidity mining ya. Nah, caranya teman-teman pergi ke mining, kemudian di sini ada stake untuk CrossFi Dodo liquidity pool ya. Nah, itu dengan APY-nya 411%, itu lumayan banget ya. 411%. Sorry, untuk APY-nya di 388% ya. Dan itu cukup gede ya. Lumayan lah ya. Tapi ingat ya, kalau misalkan memang teman-teman nanti pengen jadi liquidity pool atau liquidity provider atau liquidity mining lah ya, itu ingat ya, ada yang namanya impermanent loss ya. Jadi singkatnya sih, kalau misalkan memang saat harga yang dimasukkan oleh teman-teman nih dengan token A atau token B itu tidak sama dengan saat dimasukkan, itu nanti teman-teman akan ada yang namanya impermanent loss atau rugi sementara lah ya. Tapi kalau misalkan memang token tersebut balik ke harga semula ya, itu untuk impermanent loss sih bisa ketutup dengan APY teman-teman ya, atau miningnya teman-teman yang teman-teman dapatkan ya, 388% gitu. Mungkin kalau misalkan untuk impermanent loss kita akan coba bahas di lain kesempatan ya. Jadi gitu, silakan kalau misalkan memang teman-teman pengen berburu atau mencari ICO. Katanya kan kalau misalkan zaman 2017 itu memang lagi booming banget ya tentang ICO, dan banyak yang kaya raya dari ICO, dan banyak juga nih ya yang mengalami kerugian karena memang kalau misalkan memang teman-teman nggak bisa menganalisa secara deep atau secara dalam ya, itu bisa aja nih yang membuat project tersebut itu kabur ya dengan membawa uang investor atau uang teman-teman nih. Jadi ini hati-hati banget ya untuk teman-teman ya, sangat hati-hati ya. Teman-teman perlu perhatikan, perlu analisa lebih dalam lagi nih tentang project yang ingin teman-teman investasikan gitu. Mungkin itu aja dari aku ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada referensi nih, ada token yang ingin ICO dan ingin dianalisa, kita coba discuss di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman